Halo teman-teman semua, salam olahraga. Dan kembali lagi di channel ini bersama saya, Anton R. Video kali ini teman-teman masih seputaran sepak bola, khususnya yang lagi ramai dari Liga Inggris. Seperti yang teman-teman lihat, ada kabar bahagia dari The Gunners Arsenal. The Gunners Arsenal mampu menaklukkan West Ham dengan skor 6-0. Sekali lagi, 6-0 tanpa balas, teman-teman. Dan ini terjadi di markas West Ham di London Stadium, teman-teman. Inilah tim yang digadang-gadang untuk menjadi juara di musim ini, The Gunners Arsenal, teman-teman. Bayangkan, 6-0 tanpa balas. Ngeri kan? Dan di pertandingan lain, ada Liverpool yang mampu menaklukkan tamunya Burnley dengan skor 3-1 di Anfield Stadium, serta ada Manchester United yang selama 5 pertandingan terakhir selalu menggapai kemenangan, teman-teman. Kali ini dia mampu mengalahkan si jago kandang musim ini, Aston Villa, teman-teman. Mampu mengalahkan Aston Villa di Villa Park, di markas Aston Villa dengan skor 2-1, teman-teman. Itulah kengerian dari MU sekarang ya. Ternyata MU performanya makin meningkat dari hari ke hari, gitu teman-teman. Oke, kita mulai pembahasan. Karena dari Liverpool versus Burnley, kebetulan saya tidak nonton, teman-teman. Makanya tidak ada pembahasan soal Liverpool versus Burnley. Tapi wajar ya, kemenangan untuk Liverpool itu wajar karena tim sekelas Liverpool pastilah mampu mengalahkan tim mediocre seperti Burnley, gitu teman. Ya, kita bisa bilang tim mediocre ya, karena ya Burnley, siapa yang tidak tahu levelnya ada di mana gitu. Dan kalau Liverpool tidak bisa mengalahkan tim sekelas Burnley ya agak-agak mustahil sih. Ya, tapi tidak banyak pembahasan. Dari situ kita lanjut ke The Gunners Arsenal, teman-teman. Bertandang ke London Stadium markas West Ham. The Gunners Arsenal turun dengan formasi 4-3-3, teman-teman, dan mengandalkan Trossard sebagai striker di lini depan. Dan kita lihat, jujur saja, awal-awal sebelum gol pertama terjadi, saya pesimis. Saya sangat pesimis dengan gaya bermain Arsenal yang sangat monoton. Bola dari belakang, ke tengah, ke Declan Rice, ke Odegaard, terus ke Bukayo Saka. Seperti biasa, pola-pola serangan yang monoton yang dilakukan oleh anak-anak Arsenal. Kembali lagi setelah mereka merubah strategi saat melawan Liverpool, kali ini mereka kembali ke strategi awal. Mereka menggunakan pola monoton yang mampu dibaca oleh lawan. Bola dari belakang ke Declan Rice ke Odegaard ke Bukayo Saka. Itu. Bola dari Ben White ke Bukayo Saka lagi. Semuanya tertuju kepada Bukayo Saka, teman-teman. Gitu. Itu yang membuat saya pesimis awal-awal. Ya, pasti hasilnya paling 1-0 untuk kemenangan Arsenal gitu ya. Atau bisa jadi draw. Saya sempat berpikir, wah ini bakalan draw. Karena pola serangan yang monoton. Bahkan Martinelli pun di babak pertama sebelum gol terjadi hampir tidak mendapatkan bola, teman-teman. Teman-teman bisa lihat serangan melalui winger kanan Bukayo Saka, melalui sisi kanan dengan Arsenal. Selalu begitu, tidak dipindahkan ke Martinelli. Dan itu pun selalu buntu di Bukayo Saka. Memang ada umpan-umpan crossing, tapi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Trossard, Martinelli, gitu teman-teman. Sehingga sangat-sangat pesimis. Tapi ketika terjadi gol pertama yang dilakukan oleh Saliba memanfaatkan tendangan corner, itu membuat rasa optimis saya kembali. Oh, ternyata
begini. Tapi tetap saja strategi yang dibuat oleh pelatihnya Mikel Arteta terlalu monoton menurut saya, teman-teman. Terlalu monoton. Hanya saja memang kita harus akui West Ham bermain sangat jelek. Dan secara statistik, The Gunners Arsenal, pemain-pemain The Gunners Arsenal menguasai seluruh jalannya pertandingan. Seperti biasa, kembali ke mode awal gitu. Ke aslinya Arsenal. Selalu menguasai ball possession, selalu menguasai statistik pertandingan. The Gunners selalu menguasai, teman-teman. Nah, itu yang membuat saya meragukan. Tapi melihat gol demi gol yang dibuat oleh pemain-pemain The Gunners Arsenal, membuat saya semakin yakin bahwa The Gunners Arsenal mampu menjuarai musim ini, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman ketahui, harmonisasi di antara pemain-pemain The Gunners Arsenal itu yang patut dicontohi oleh pemain-pemain manapun. Khususnya timnas Indonesia harus mencontohi gaya bermain The Gunners Arsenal karena harmonisasi antar tim yang sangat bagus begitu, teman-teman. Kita bisa lihat juga bahwa gol yang dibuat oleh anak-anak Arsenal bukan berasal dari satu orang, melainkan dari seperti biasa seperti Saliba, Bukayo Saka, dari banyak pemain gitu, teman-teman. Jadi tidak ada target man di depan itu tidak ada. Dan seperti yang dikatakan oleh pandit-pandit lain, memang Arsenal itu membutuhkan striker, teman-teman. Jujur, Arsenal itu memang membutuhkan striker. Tapi menurut saya, melihat kondisi Arsenal yang seperti ini, menurut saya belum terlalu penting untuk mengadakan seorang striker. Justru dengan adanya seorang striker mungkin akan merusak pola atau strategi dari Arteta, karena pasti akan ada target man di depan gitu, teman-teman. Pasti akan ada target man. Jadi menurut saya untuk saat ini strategi dari Arteta itu begitu cukup, dan saya rasa tidak membutuhkan tidak terlalu urgent untuk membutuhkan seorang striker gitu, teman-teman. Memang setelah masuknya Nketiah di babak kedua, memang Arsenal itu tidak mampu memperlihatkan ketajamannya ya. Tapi ya menurut saya masih aman lah. Arsenal, gaya bermain The Gunners Arsenal dan strategi yang diterapkan Arteta masih cukup aman. Dan saya masih optimis bahwa The Gunners Arsenal pasti bisa menjuarai Liga Inggris di musim ini, menjuarai IPL di musim ini, gitu, teman-teman. Oke. Itu saja pembahasan kita tentang West Ham versus The Gunners Arsenal, dan menurut saya West Ham kali ini memang bermain sangat buruk. Dan harusnya sih sebenarnya West Ham itu mampu membaca permainannya The Gunners. Cuman memang mereka mungkin lagi underperform atau bagaimana. Saya juga kurang paham. Tapi kelihatannya mereka lagi underperform, sehingga tidak mampu mengantisipasi. Padahal serangan yang dibuat oleh pemain Arsenal itu cukup monoton. Bola dari belakang ke Odegaard, ke Declan Rice ke Odegaard ke Bukayo Saka, dan crossing gitu. Itu saja. Sesimpel itu. Tapi kebetulan mungkin ya, atau memang West Ham sangat underperform, jadi Arsenal mampu membantai West Ham dengan skor 6-0 tanpa balas. Oke, kita skip pembahasan kita ke Aston Villa versus Manchester United yang bermain di Villa Park, teman-teman. Nah, secara statistik memang bisa dikatakan Aston Villa menguasai jalannya pertandingan, menguasai the whole match, the whole game. Aston Villa yang menguasai dari jumlah shoot, dari jumlah shoot on target, dari ball possession, akurasi passing. Secara statistik Aston Villa sangat menguasai, teman-teman. Namun soal efektivitas serangan jelas Manchester United
sangat memanfaatkan peluang yang ada, begitu. Dan patut diacungi jempol juga buat pertahanan dari Manchester United yang Maguire dan kawan-kawan, ya teman-teman, sehingga mampu menahan berbagai serangan yang dilakukan oleh anak-anak Aston Villa, gitu teman-teman. Kita bisa lihat beberapa serangan yang dilakukan oleh anak-anak Aston Villa mampu dimentahkan oleh pemain-pemain belakang, termasuk juga Andre Onana, ya patut diacungi jempol kali ini teman-teman. Patut diacungi jempol. Memang beberapa peluang hampir blunder, tapi Onana hampir melakukan blunder, tapi ya mampu diselamatkan dengan baik, mampu dimentahkan seluruh serangan dari Aston Villa. Dan kembali lagi, counter attack yang dilakukan oleh pemain-pemain Manchester United sangat baik dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik, gitu. Kita bisa lihat juga ada Højlund yang sudah akhir-akhir ini sudah sering mencetak gol ya teman-teman. Sudah mulai terlihat ketajamannya di lini depan, gitu. Apalagi Kobbie Mainoo sempat diganjar kartu kuning. Tapi ya itulah yang memang harus dilakukan Kobbie Mainoo, keputusan yang harus diambil. Cuman kita patut acungi jempol buat seorang Kobbie Mainoo, teman-teman. Dia ini adalah sosok gelandang muda yang diprediksi akan bersinar di masa yang akan datang, gitu. Karena penampilannya dari hari ke hari sangat memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat, gitu. Jadi ya patut diacungi jempol untuk seorang Kobbie Mainoo, gitu. Terlepas dari seluruh pertandingan, memang secara statistik Aston Villa itu bermain sangat bagus, teman-teman. Tapi memang kalau soal efektivitas, Manchester United harus diacungi jempol kali ini. Termasuk masuknya seorang McTominay. McTominay ini sangat menjadi pembeda di lini tengah Manchester United. Meskipun penampilannya tidak terlalu kelihatan ya, tapi dia selalu muncul sebagai pembeda dan selalu hampir sering mencetak gol ketika dia bermain, teman-teman. Dan kali ini ya dia bermain di babak kedua babak kedua. Tapi dia mampu menjadi pembeda saat ketika dia bermain, menjadi pembeda di lini tengah MU walaupun kurang kelihatan, tapi dia mampu mencetak skor dan mampu membawa timnya menggapai kemenangan melawan Aston Villa, gitu teman-teman. Ya, selamat buat Manchester United. Tingkatkan lagi karena gaya bermain Manchester United memang belum terlalu efektif, masih mengandalkan counter attack seperti biasa, belum terlalu terlihat. Tapi ya makin hari makin terlihat peningkatannya. Semoga Manchester United bisa masuk minimal 4 besar ya, karena akan sangat penting untuk karir dari seorang pelatih Ten Hag. Karena jika MU tidak mampu masuk 4 besar ya bisa dipastikan bahwa Ten Hag akan dipecat, gitu teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita soal Aston Villa yang kalah atas tamunya Manchester United 2-1. Semoga pembahasan kita mampu diterima dengan baik oleh teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.